apapun, oleh ruang dan tempat di mana-mana Engkau ada ya Tuhan. Kuasa-Mu menjamah yang ada di rumah yang mendengarkan pada saat ini, biarlah terjadi kebebasan. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang terikat dilepaskan, amin. Yang susah dihiburkan, amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita siap diberkati, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat WL Singer dan saya pemain musiknya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang tempat ini yang memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Jadi saya mau katakan suatu ketika seorang raja datang kepada pelayannya. Seorang raja datang kepada pelayannya dan raja ini berkata, "Hai pelayanku, juru masak, coba masak masakan yang paling lezat dan tidak lezat. Coba masak makanan yang paling enak dan tidak paling enak." Jadi yang lezat dan yang tidak lezat, yang enak dan yang tidak enak. Ketika raja itu berkata kepada pelayan ini, pelayan ini bingung, apa ya yang akan saya masak atas perintah raja. Setelah dia berpikir dan dia punya ide, dan dia masaklah yang dia tahu. Dia buat masakan paling enak dan dia buat masakan yang paling tidak enak. Selesai itu dia datang menghadap raja dan dia datang dan serahkan, "Tuanku raja, inilah apa yang raja minta kepada saya." Saudara, apa terjadi? Ketika raja ini membuka tempat makanan itu yang ditutupi dengan air atau apa itu tempatnya, dia buka, raja ini terkejut. Kenapa dia terkejut, saudara? Apa yang sebenarnya dimasak oleh pelayan ini sehingga membuat raja ini terkejut? Saudara tahu? Pasti saudara tidak tahu karena belum saya kasih tahu. Saudara tidak akan tahu apa yang dimasak oleh pelayan ini karena saya belum beri tahu. Saya kasih tahu bahwa apa yang dimasak oleh pelayan ini adalah sebuah lidah. Sehingga itu yang membuat, apa-apaan kau pelayan, kau masak yang saya suruh kau masak paling enak dan tidak enak. Mengapa lidah yang kau masak? Mengapa lidah yang kau sajikan kepadaku? Hari ini jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah yang mengikuti live streaming, saya mau katakan, apa alasannya si pelayan ini memasak dan menghidangkan lidah sebagai makanan yang terlezat dan yang tidak terlezat? Inilah yang akan kita bahas, yaitu temanya lidah dan perkataan. Sekali lagi, lidah dan perkataan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, fungsi lidah, kita percaya, saya percaya kita semua di sini memiliki lidah, amin. Tapi macam-macam, ada yang lidahnya panjang, ada lidahnya pendek, sehingga membuat orang ada yang agak susah ngomongnya, mungkin lidahnya pendek dibilang begitu kan, tapi terlalu panjang, mungkin orang yang suka ngomong ini lidahnya panjang kali ya. Gitu. Jadi kita semua ini memiliki lidah. Fungsi lidah adalah untuk menghasilkan perkataan. Sekali lagi, fungsi lidah adalah untuk menghasilkan perkataan. Tetapi perkataan yang seperti apa yang akan dihasilkan itu sangat penting. Sekali lagi,
lidah, fungsi lidah untuk menghasilkan perkataan. Tetapi perkataan yang seperti apa yang dihasilkan? Kan gitu? Karena banyak perkataan yang dihasilkan lidah ini sangat-sangat mengerikan. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat 18. Ini yang dihasilkan oleh orang yang lebih cepat mulutnya, lidahnya daripada pikirannya. Sekali lagi, ini di dalam Amsal pasal 12 ayat 18. Ini yang dihasilkan, yang diakibatkan oleh orang yang lebih cepat mulutnya, lidahnya, perkataannya daripada pikirannya. Orang yang seperti ini berkata-kata baru berpikir. Saya perhatikan ayat 18. Amsal 12 ayat 18 apa dikatakan? 1, 2, 3 ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi dia mendiam mengatakan kesembuhan. Perhatikan. Ada orang yang lebih cepat mulutnya. Saya mau katakan gitu. Ada orang yang lebih cepat perkataannya daripada pikirannya. Dikatakan itu seperti tikaman pedang, artinya menyakitkan, menyayat-nyayat hati. Sehingga kita berkata, sakit hatiku karena perkataan. Ini adalah orang yang lebih cepat perkataannya daripada pikiran. Tapi saya percaya jemaat Tuhan GSKI Golden Gate tidak ada seperti itu. Jemaat GSKI Golden Gate adalah jemaat yang cepat berpikir, lambat ngomong, berkata-kata. Kenapa? Enggak lancang, enggak lebih cepat mulutnya daripada pikirannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, bahwa sekali lagi lidah adalah fungsinya untuk menghasilkan perkataan. Tetapi perkataan yang seperti apa yang dihasilkan itu sangat penting. Oleh karena itu jadilah kita orang yang bijak. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya berharap jemaat di tempat ini GSKI Golden Gate adalah jemaat-jemaat yang bijak. Jemaat-jemaat yang bijak, sehingga perkataannya tidak sia-sia, sehingga perkataannya tidak menyakitkan dan membunuh orang lain, tetapi perkataannya adalah perkataan yang menyembuhkan, menyegarkan, dan menggairahkan. Saya senang kalau dekat dengan ibu pemilik putar-putar itu. Saya senang kalau dekat dengan ibu pemilik putar-putar itu. Kenapa? Dia kalau saya dekat dengan dia, selalu dia menyanjung, perkataan selalu mengademkan. Tetapi saya nggak suka dengan dekat dengan ibu yang sana. Kenapa? Selalu perkataannya menyudutkan dan merendahkan. Sakit hatiku, nggak mau aku lagi dekat-dekat dengan dia. Bahaya. Jadi saya berharap kita di tempat ini dan yang di rumah yang mengikuti acara ini lewat ibadah live streaming ini, marilah kita menjadi orang yang bijak, di mana perkataan kita menjadi berkat, menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan, dan menjadi penghiburan bagi orang yang dekat dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, saya mau katakan gini, saudara, yang dikasih Tuhan, yang baik yang di rumah, yang ada di tempat ini, kita di sini punya kepala, betul. Kalau saya khotbah tanpa tubuh dan cuma kepala, apa yang terjadi, saudara? Lari semua, ada setan, ketakutan. Coba pegang kepala kita, saudara. Dari leher ini sampai ke sini dalam namanya kepala. Saya mau tanya, ada berapa lubang di sekitar kepala kita ini?
Ada berapa lubang di sekitar kepala kita ini? Pak Ali, coba. Coba itu, Pak. Sini enggak? Sini aja. Kepala. Ada 7 lubang. Orang yang normal punya kepala, di kepalanya ada 7 yang normal ya. Karena ada yang nggak normal, ada 1 di sini matanya. Jadi di banyak antikris, ada matanya di sini kan. Ada film kan? Matanya ada di sini, jadi matanya ada 3. Itu nggak normal. Jadi saya bicara tentang orang yang normal. Orang normal di sekitar kepalanya ini ada 7 lubang. Semua berpasangan atau ada yang tidak berpasangan? Hah? Semua berpasangan? Apa yang tidak berpasangan? Telinga ada 2 lubang pasangan. Mata ada 2 pasangan. Kalau 1 gini itu namanya cacat. Ya betul lah, sorry, maaf. Tapi ada 2 lubang hidung. Kenapa mulut cuma 1 lubangnya? Saya mau katakan kepada saudara, 1 saja lubang ini sudah bikin susah banyak orang. Sekali lagi, kenapa mulut ini cuma 1 lubangnya? 1 lubang ini saja sudah bikin banyak susah orang. Banyak orang menderita. Bisa hancur 1 negara hanya karena 1 lubang. Bagaimana kalau ada 2 lubangnya? Aduh, hancur semua. Kiamat terjadi. Makanya Tuhan itu luar biasa. Dia kasih telinga 2, hidung 2 lubangnya, mata 2, cuma 1 mulut lubangnya. Karena apa? Karena 1 pun itu sangat susah untuk mengendalikan. Karena apa, saudara? Karena orang lebih suka berkata-kata daripada mendengar. Sangat sedikit orang yang suka dengar. Maunya didengar. Dia maunya ngomong terus. Makanya Tuhan taruh 1 saja. Kalau 2 hancur. Orang Batak bilang susah sulit. Gitu. Susah negara. Hancur, rusak semua negara. Oleh karena itu saudara, jadi orang yang normal memiliki 7 lubang di antara kepalanya, tapi hanya 1 yang tidak ada pasangannya, adalah mulut. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang bijak. Hanya orang yang memiliki mulut inilah, orang yang memiliki lidah inilah yang mampu, yang bisa mengendalikan lidah. Hanya saya yang bisa mengendalikan lidah saya. Saya tidak bisa mengendalikan lidahnya Pak Ali. Pak Ali yang bisa mengendalikan. Lidah itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang bisa mengendalikan si pemilik lidah. Makanya di Yakobus, nanti saudara baca. Saya pendeta yang tidak banyak baca ayat. Saudara baca di rumah dalam Yakobus pasal 3 ayat 11 sampai 12, dikatakan di sana, diumpamakan lidah itu seperti tali kekang, seperti kemudi, seperti api, seperti buas racun. Itu bahayanya kalau lidah itu tidak bisa dikendalikan. Karena dia walaupun kecil api itu, api kalau kecil menjadi sahabat. Kalau api itu udah gede, jadi malapetaka. Tergantung bagaimana si pemilik lidah itu mengendalikan lidah tersebut. Makanya dari 1 mulut ini bisa keluar memuji Tuhan. Haleluya, Engkau baik, Engkau luar biasa. Tapi dari mulut ini juga kurang ajar. Betul? Biarlah kau mati ditabrak mobil, kan begitu. Padahal 1 mulut ini juga, haleluya, Engkau baik, terpujilah nama Tuhan. Dengan mulut ini juga, biarlah kau ditabrak mobil. Dari 1 mulut ini, 1 lubang ini bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Tergantung bagaimana si pemilik lidah
itu mengendalikan lidah. Sekali lagi, lidah kita tidak bisa mengendalikan dirinya. Hanya kita si pemilik lidah yang bisa mengendalikannya. Oleh karena itu saudara, ada seorang gini, dikatakan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan, perkataan apa yang keluar dari mulut kita, karena tadi kan lidah menghasilkan perkataan. Apa yang keluar dari mulut kita, perkataan apa yang keluar dari mulut kita, itu tidak bisa kembali. Camkan ini baik-baik. Apa yang sudah kita katakan, itu tidak akan bisa kembali, dan yang lebih hebatnya, itu akan membekas. Bekasnya tidak bisa hilang. Saya tidak percaya dengan orang yang berkata, aku tidak sakit hati lagi, aku sudah mengampuni, aku tidak mengingat lagi. Saya mengatakan itu adalah pembohong yang luar biasa. Saya mau katakan tidak ada satu manusia pun yang bisa melupakan bekas. Tapi manusia itu bisa meminimalisasikan dan menguasai. Istrinya dia mengendalikan apa bekas yang dia rasakan. Contohnya begini saudara, ada ilustrasi. Ini kadang-kadang kalau pakai ilustrasi lebih enak, betul nggak? Ada seorang anak yang selalu perkataannya itu menyakitkan temannya. Seorang anak ini kalau berkata-kata selalu menyakitkan. Kata-katanya kasar. Karena dia kasar, selalu perkataannya menyakitkan, dia nggak memiliki teman. Dan dia bertanya kepada mamanya, kenapa kau nggak punya teman? Selidik demi selidik, rupanya anaknya ini adalah anaknya yang suka berkata tidak baik. Perkataannya selalu menyakitkan teman-temannya, sehingga tidak ada yang mau berteman. Saudara, kalau tidak ada yang mau berteman dengan saudara, saya curiga. Dan saudara harus koreksi diri. Kenapa gak ada yang mau berteman dengan saya? Kenapa dia mau berteman dengan dia? Jangan iri hati kepada orang yang suka mau berteman dengan seseorang dan tidak mau berteman dengan saudara. Mungkin kita koreksi, ada apa? Mungkin perkataan kita tidak pernah menghiburkan orang lain. Mungkin perkataan kita selalu menyakitkan orang lain. Anak ini saudara, bagaimana caranya supaya anak ini bisa memiliki teman? Ibunya berkata, anakku, ibu akan kasih hadiah kepadamu. Perhatikan, ibu akan kasih hadiah kepadamu, tapi syaratnya, kuasai kalau kau tidak berkata-kata kasar kepada temanmu. Ini ada paku, perhatikan, ada paku. Dan ketika kau nak bisa menguasai perkataanmu dan tidak menyakiti hati temanmu, ambil paku itu dan pakukan paku itu di pohon. Di samping rumahnya ada pohon. Ketika kau bisa menguasai perkataanmu dan tidak menyakitkan hati temanmu, ambil paku itu dan pakukan. Oh, tadi tujuannya adalah supaya dia dapat hadiah. Dia berteman, dia mulai berubah. Teman-temannya mulai lihat, loh, si Ucok ini kok berubah ya? Biasanya kalau kita berteman, dia langsung perkataannya menyakitkan, merendahkan, atau perkataannya tidak baik. Tapi sekarang dia kok baik. Ketika dia bisa menguasai, dia ambil paku, dipakukan ke pohon itu. Dia ambil paku, dipakukan ke pohon itu sampai habislah paku tersebut. Dan dia datang kepada mamanya, mama, sekarang lihat pakunya sudah habis. Berarti aku sudah bisa dapat hadiah. Tunggu dulu nak, bagus. Bagus gak? Bagus. Sekarang yang kedua, kalau engkau nak bisa menguasai dan tidak berkata kasar kepada temanmu, cabut paku itu. Amen. Cabut paku itu. Setelah dia bisa menguasai, dicabut paku itu. Besoknya dicabut satu, besoknya lagi dicabut satu sampai habis. Dan dia berkata, mama, lihat ini pakunya. Sudah tidak ada lagi pakunya di pohon tersebut.
Bagus nak, mama bangga kepadamu. Tapi perhatikan anakku, paku itu tidak ada lagi nggak? Ada lagi nggak di pohon itu? Masih ada nggak paku di pohon itu? Sudah tidak ada karena sudah habis. Tapi mama yang bijak ini berkata, nah, memang paku itu tidak ada di sini lagi. Tapi ada nggak bekas paku di sini? Dan bisa hilang nggak itu? Bisa nggak hilang bekas itu? Tidak bisa hilang. Tapi bisa nggak kelihatan bekas paku itu? Bisa. Caranya, paku itu, pohon itu harus bertumbuh semakin besar. Semakin besar pohon ini, semakin kecillah bekas paku itu, semakin tidak kelihatan. Saya mau tanya, tidak kelihatan ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Bekas itu tetap ada, tapi tidak kelihatan. Karena apa? Karena pohon itu bertumbuh besar. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada yang sudah melukai hatimu, dan mungkin engkau sudah mengampuni. Tapi saya mau katakan, itu tidak akan bisa hilang. Bekas itu tidak akan bisa terhapus dan hilang. Tapi bekas itu bisa Anda kendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara Anda semakin bertumbuh. Iman rohani Anda itu semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin besar. Ketika kita lihat dia dan mulai muncul, kita bisa meredakannya, kita bisa mengendalikannya, kita bisa menekan. Hei, sakit hati, luka hati, engkau tidak berkuasa. Engkau boleh ada, tapi engkau tidak bisa menguasai. Amin. Kita yang mengendalikan. Karena apa? Caranya kita semakin bertumbuh dan bertumbuh, semakin dewasa dalam mengenalkan Tuhan. Dan itu tidak akan menguasai kita, tapi kita yang menguasai dia. No, jangan. Mungkin saya mengampuni. Kalau dia mau muncul, jangankan jemaat, kita sebagai hamba Tuhan, jangan bohong nih. Coba saya tanya, pernah nggak waktu kecil dipukul mamanya? Itu bisa dilupakan nggak? Tidak bisa. Tapi apakah kita terus kepahitan sama mama kita? Caranya gimana? Semakin kita dewasa kita makin mengerti. Semakin dewasa, semakin mengerti, sehingga kita bisa menekan. Walaupun ada bekas itu, tapi dia tidak menguasai. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita katakan, karena itu tidak akan kembali, dan itu bisa membekas, dan bekasnya tidak akan bisa hilang. Kalau dia semakin cinta Tuhan, puji Tuhan, dia bisa mengendalikan semua itu. Hanya Tuhan yang bisa melupakan. Tuhan itu bukan caranya menipek. Kalau ditipek ini kita lihat dari belakang, kelihatan nggak? Kelihatan bekasnya. Tapi Tuhan bukan tipek, tapi Tuhan buang dan gantikan. Tidak ada bekasnya, itu Tuhan kita. Tapi kalau manusia tipeks, ditipeks, dan suatu ketika itu bisa muncul. Oleh karena itu, kita harus belajar mengendalikan lidah kita, apa yang kita katakan. Jemaat Tuhan, GSKI Golden Gate, ialah jemaat yang bisa mengendalikan perkataannya. Sehingga saya percaya nanti ketika pindah ke Citra 5, tempat yang lebih permanen, yang sudah permanen dan lebih besar, dan jemaatnya banyak,
Amin. Amin. Kita perlu kuantitas. Kuantitas itu dihasilkan dari kualitas. Kalau saudara menjadi orang yang berkualitas, perkataannya berkualitas, saya percaya jemaat ini akan terus berkembang dan bertumbuh luar biasa. Amin. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga lidah dan perkataan kita? Mengapa kita harus menjaga lidah dan perkataan kita? Yang pertama, ada 3 poin, tapi saya satu saya sampaikan. Karena saya sering khotbah nggak pernah selesai. Saya pernah katakan, kalau khotbah panjang bisa, kalau mendekin khotbahnya pusing. Nah, kemarin Pak Gembala kita bilang pusing ya kalau kita memendekkan khotbah. Iya, maunya kita ngomong semuanya kan gitu, jadi kepanjangan. Tapi kalau memendekkan, pusing sekali. Tapi hari ini saya mencoba, karena supaya jangan lebih 45 menit. Amin. 45 menit sebelum itu saya selesai. Mengapa kita harus menjaga lidah dan perkataan kita? Yang pertama adalah kita harus tahu perkataan adalah benih. Sekali lagi, perkataan adalah benih. Dari setiap apa yang kita keluarkan, perkataan yang kita keluarkan itu seumpama benih yang kita taburkan. Dan benih ini suatu saat akan tumbuh dan berbuah. Kalau dia tumbuh dan berbuah, suatu ketika kita yang menikmatinya. Maukah itu yang positif ataukah itu yang negatif? Maukah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik? Kita yang akan nikmati. Karena apa? Karena perkataan adalah benih. Luar biasa Tuhan itu. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 ayat yang pertama. Amsal pasal 13 ayat yang pertama dikata ayat 13 ayat yang kedua dikatakan di sana apa? 1 2 3 ayat kedua. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Di sini orang yang bijak, perkataannya yang dikeluarkan adalah perkataan yang baik. Pasti dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dan dia nikmati. Tergantung saudara mau menikmati yang baik atau yang tidak baik. Tergantung saudara mau menikmati yang penuh susu dan madu atau racun. Itu tergantung kita, si pemilik lidah. Perkataan apa yang keluar itu adalah benih yang kita tahu. Amin. Tapi Pak Pendeta, nggak terjadi apa-apa tuh. Saya mau katakan, ketika benih ditabur itu langsung bertumbuh dan berbuah atau tidak? Ini butuh waktu proses. Bisa apa yang kita katakan itu terjadi nanti 10 tahun kemudian. Perhatikan, apa yang kita katakan sekarang tidak itu langsung kita nikmati. Bisa itu setahun lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, atau berapa tahun lagi. Dan bisa-bisa anak cucu kita yang akan menikmati. Ya kan? Jadi seperti yang saya share itu khotbah, renungan yang singkat itu, bahwa ada dosa namanya ditanamkan. Kita nggak ngerti. Perhatikan, kita tidak tahu berapa lama nanti itu akan berbuah dan buahnya akan kita nikmati. Jadi butuh waktu dan proses. Lidah menghasilkan perkataan
Di dalam perkataan ada power, ada kuasa yang tersimpan dan akan kita nikmati nantinya dalam kehidupan. Jadi kita harus sadar, kita akan menikmati, tapi itu tergantung apa yang kita tabur benih sebelumnya. Kalau kita mau menikmati yang baik, taburlah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Tapi bagaimana Pak Pendeta kalau sudah terlanjur perkataan yang tidak baik? Betul. Karena saya melihat mungkin ini kesaksian Pak Gembala juga punya kesaksian, dan karena istri saya adalah kakaknya Pak Gembala di tempat ini, bagaimana kehidupan orang tua mereka waktu sebelum bertobat. Apakah perkataannya perkataan yang baik? Menggulai orang Batak bilang kan. Perkataannya perkataan yang menyakitkan. Perkataannya perkataan yang utuh, tidak pernah seperti berkata. Tapi bagaimana? Kok nggak terjadi apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Nah, ini penting. Kalau kita sudah sebagai orang tua memperkatakan yang tidak baik terhadap anak kita, bagaimana caranya Pak Pendeta supaya itu tidak terjadi? Kan gitu kan? Perhatikan. Gini saudara. Nanti ini oke, kita lagi ya. Masih lama. Masih lama. Perhatikan. Ada dua kuasa. Ada dua di alam roh, yaitu Tuhan dan iblis. Perhatikan, Tuhan dan iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, itu ada di alam roh. Perhatikan, dua pribadi ini adalah dua yang memperhatikan kita. Apa yang kita katakan itu akan ditangkap dan direkam. Hal yang negatif, perkataan yang negatif, itu iblis yang tangkap dan rekam. Hal yang positif, hal yang baik, siapa yang tangkap dan rekam? Tuhan. Perhatikan. Makanya hati-hati dengan apa yang kita katakan. Karena kalau hal yang negatif, ini yang tangkap adalah iblis. Tapi yang positif yang tangkap adalah Tuhan. Suatu ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku berkati anakku, biarlah dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Biarlah dia menjadi anak yang pintar. Ketika orang tua ini berdoa, Tuhan dengar, iblis dengar. Perhatikan, kita kalau berdoa bukan Tuhan doang yang dengar, tuh iblis juga dengar. Perhatikan, Tuhan berkati anakku menjadi anak yang sukses dan pintar. Ketik ini baik nggak? Baik. Positif nggak? Positif. Ini yang anggap adalah Tuhan. Tuhan mau jawab dari singgasana. Ketika Tuhan mau jawab, ini dramanya ya, ini ceritanya. Ketika Tuhan mau jawab, mau turun, datang iblis. Tunggu dulu. Tuhan tunggu dulu. Datang Tuhan. Ada apa, iblis? Gitu ya? Namanya iblis. Ada apa, iblis? Kau melarang, mencegah aku untuk menjawab doanya si ibu itu. Begini Tuhan, tunggu dulu. Aku buka setelannya. Diambil rekamannya dan disetel. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Dasar anak goblok. Perhatikan. Dasar masa depanmu tidak akan pernah cerah. Anak bandel. Mau jadi apa nanti kamu? Kamu menjadi orang yang tidak berhasil. Itu perkataan 10 tahun yang lalu. Perhatikan, 10 tahun yang lalu. Berarti 10 tahun yang kedatang dia di sini. Dia mengenal dan dia dengar khotbahnya Pak Pendeta Harapan Pendeta.
Ketika dia dengar khotbahnya Pak Harapan Panjaitan, dia sadar, dia bertobat. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Oh Tuhan, aku minta ampun, ampun perkataan-perkataanku kepada anakku 10 tahun yang lalu. Dia setel. Ini Tuhan, ini ada buktinya, ada rekamannya. Saya mau katakan saudara, iblis dia tidak pernah mengupgrade dan up to date. Iblis gak pernah dia mengupgrade dan update berita yang dia punya. 10 tahun dia rekam. Ketika dia sodorkan kepada Tuhan dan Tuhan berkata, 10 tahun yang Iblis ketinggalan zaman. Dulu itu masih masa di TVRI. Sekarang udah masa media apa namanya nih? WA semuanya sudah canggih. Lu ketinggalan zaman, Iblis. Jadi Iblis itu selalu ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Dia dengar ini Iblis ya. Dia buka, dia setel rekamannya. Tuhan, ampun. Aku ampuni setiap perkataan. Sekarang aku terima Yesus, aku sadar. Tapi aku percaya apa yang dulu yang pernah aku lontarkan, apa yang dulu pernah aku tanam, sekarang aku cabut. Karena Yesus punya kuasa di bumi dan di surga, dan kuasa itu telah diberikan kepadaku. Sekarang aku cabut perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan kutuk yang kepada anakku, dan sekarang aku tanam yang baru, yaitu biarlah kau berkati anak-anakku menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang pintar. Iblis tidak tahu ini. Mungkin dia tahu, tapi dia tidak mau merekam. Karena ini adalah sesuatu yang baik dan positif. Ketika Tuhan terrekaman ini, Iblis cuma gigit jari dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tugas iblis adalah dia mendakwa. Coba kita lihat Zakaria 3 ayat 1. Zakaria 3 ayat 1. Kita harus tahu saudara, tugas iblis. Jadi jangan sembarangan kita berkata-kata. Kita harus belajar memperkatakan yang positif. Karena kalau yang negatif, yang tidak baik, yang kutuk ini akan ditangkap, dan ini akan dipakai oleh iblis untuk mendakwa dan untuk menggagalkan apa yang akan Tuhan lakukan. Perhatikan Zakaria, coba seorang membacakan Zakaria 3 ayat 1. Kita sama membacakan 1 dan 3 ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Jadi iblis tugasnya untuk mendakwah. Dia untuk menggagalkan jawaban Tuhan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10. Perhatikan. Ini terkenal lagunya. Oleh darah anak domba. Perhatikan. Udah, mana Wahyu? Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan apa? Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Siapa itu? Iblis. Jadi kita harus tahu, iblis tugasnya mendakwa. Tujuannya untuk
menggagalkan jawaban yang Tuhan ingin lakukan. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Seperti saya katakan tadi, Pak Pendeta, bagaimana kalau sudah terlanjur, sudah kita katakan yang tidak baik terhadap keturunan atau anak-anak kita? Saya mau katakan, kita telah diberi kuasa. Coba dalam Yeremia pasal 1 ayat 9. Yeremia pasal 1 ayat 9. Ini yang harus kita miliki. Tuhan memberikan perkataan atau kuasa untuk mencabut dan merobohkan dan menggantikan dan menanam yang baru. Yeremia pasal 1 ayat 9. Apa dikatakan? 1, 2, 3 ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Apa dikatakan di sana ayat 10? Ketahuilah pada hari ini aku Tuhan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut. Yang kedua, merobohkan. Yang ketiga, membinasakan. Yang keempat, meruntuhkan. Dan yang kelima, untuk membangun. Dan yang keenam, untuk menanam. Yesus di dalam Matius 28 ayat 18, apa dia katakan? Sekarang segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada mereka yang menerima dan percaya kepadaku. Ketika kita bertobat seperti rekaman tadi, aku cabut. Apa dicabut? Perkataan 10 tahun yang lalu. Aku cabut dan aku tanam yang baru. Karena kita sudah diberi kuasa. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Mungkin kita dulu kita tidak mengerti, tapi sekarang Anda mengerti. Lakukan ini dan Anda berdoa, aku cabut hal yang negatif pada anak-anakku dan keturunanku. Hal yang negatif, yang kutuk, aku cabut dan aku tanam sekarang hal yang baik dan positif. Karena Tuhan memberikan kuasa. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menjaga perkataan kita dan lidah kita? Karena perkataan itu adalah benih, dan iblis akan selalu mengintai dan memperhatikan apa yang kita katakan. Dan dia tangkap kalau yang negatif, dan dia rekam untuk menjadi pendakwa, untuk istilahnya apa namanya, mengkomplain Tuhan, mengkomplain Tuhan. Kalau kita nggak pernah kita mencabut setiap perkataan negatif, Tuhan tidak punya hak. Tuhan melakukan apa yang kita sudah, apa menurut perkataan kita. Itu poin kedua. Jadi Tuhan melakukan menurut apa yang kita katakan. Jadi iblis tidak punya hak lagi, karena kita sudah cabut dan menanam yang baru. Jemaat Golden Gate, baik yang ada hari ini dan yang ada di rumah, dan merasa kecil hati ketika mendengar khotbah saya, waduh gimana kok terjadi? Sudah saya katakan, Anda diberi kuasa untuk mencabut dan menanam yang baru, untuk merobohkan dan menanam, membangun yang baru. Hati-hati dengan perkataan kita, karena dia benih, dan suatu ketika dia berbuah, dan kitalah yang menikmatinya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Mungkin firman ini sudah biasa kami dengar,
Tapi hari ini Tuhan Engkau memperjelaskan supaya kami hati-hati terhadap perkataan apa yang kami katakan. Karena ya Tuhan, ada iblis yang akan selalu mengintai dan memperhatikan setiap perkataan kami. Yang negatif dia yang tangkap. Tapi kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang baru, dan Engkau memiliki rekaman yang baru. Iblis tidak memiliki rekaman yang baru, dia selalu rekaman yang lama. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menerima walaupun kami mungkin dulunya orang berdosa, perkataan kami tidak baik, tapi Engkau memberikan kuasa bagi kami supaya kami bisa mencabut dan menanam yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Golden Gate ini ya Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa buat keluarga Helen Tuhan, yang dimana ibunya tadi pagi dipanggil Tuhan. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan itu melingkupi keluarga ini. Di dalam nama Yesus, biarlah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi keluarga ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus, biarlah berkat-Mu mengalir bagi kami semuanya. Dan bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.